Halo my friend. Welcome back. Balik lagi nih, udah lama banget nggak bikin video. Sekarang formasi yang berbeda nih. Mantap. Kita kenalin dulu ya. Di sudut sebelah kanan ada siapa? Mikael, Mike, waduh banyak banget panggilan gua. Mike kali ya. Mike. Boleh. Panggilan akrab Mike ya. Di tengah nih hitam ya. Di Aib lah ya, Iya. Aib. Kita mau ngobrolin apa nih kali ya? Apa ya sekarang ya? Kerjaan kali ya? Iya. Boleh. Kerjaan ini lagi pandemi gini kan? Iya, gila. Bener kacau. kan ya? Parah. Banyak orang yang di PHK. Aduh, tapi kerjaan lu mana? Aman. Ya syukurnya kantor masih aman lah, masih stay sampai saat ini masih firm. Masih enak lah. WFH masih. Masih WFA udah 2019 berarti udah hampir 2-3 tahun lah kali ya. 2-3 tahun lu WFH. 2 tahun lah, 2 tahun WFA lah. Kan mulai 2020 kan Covid. Nah, sebelum 2019. Covid kantor gua tuh WFH duluan. udah ngelakuin WFA duluan. Gitu. Lu gimana? Kantor lu gimana? Enggak apa-apa. Kantor gua kan orang lapangan soalnya. Oh, boleh tetap keluar tuh. Lu keluar kan selama Covid gimana tuh? Sebenarnya WFH kalau yang kerja di kantornya ya WFH. Karena gua kan di lapangan jadi nggak itu WFH gitu. Jadi karena gua marketing nih orang lapangan ya udah jadinya gua tetap cari aplikasi gua sebutannya gitu. Tetap cari orderan lah. Gitu. Tapi ada nggak lu dicegat-cegat gitu waktu kayak ada PPKM darurat kemarin, PSBB? Dicegat parah. Suruh putar balik nggak kerja dong apa gimana tuh? Kerja tetep lah kan PPKM cuma di sekat doang, cuman bisa lewat sono Oh, gitu. iya, cari jalan lain lah ya. Iya, bisa. Jebol berarti lu jebolan. Enggak jebolan gitu anjing. Emang nonton bola jebolan. Enggak jelas anjing. Hitam aja lu anjing. Boleh dah enggak apa-apa. Lu gimana kerja ya? Kalau gua enggak mungkin WFH kerjaan gua. Nggak mungkin WFH ya? Mungkin WFH. Masa servis AC dari rumah? Iya. Gimana servis AC dari rumah? Kayak ini lu giniin. Iya Pak Alpin tolong buka ininya, buka botnya gitu kan bisa. Zoom gitu ya. Zoom. Anjing. Gua kirim alatnya ke sana. Nah, Suruh nyuci di iya rumah. bener. Ya, belum gua terapin sih kalau boleh dicoba aja. Tapi lu usaha servis AC. Servis AC. Jual AC apa? Servis apa? Semuanya yang penting dapat duitnya ya. Oh, nyetok Bisa di rumah. jual, beli, gue juga beli juga. Oh, beli ada second gitu ya? Second, Oh. gua rawat dulu baru gue jual balik. Hmm. Servis juga perawatan khusus seputar pendingin ruangan. Ip kasih tahu dong nyervis AC itu apaan sih yang diservis? Ah. Biar teman-teman tahu ya kan. Nah, bener tuh. Iya. Iya sih sekarang udah pada pakai AC semua ya. Nah, Jarang atau banget ada yang nggak anggaplah kita pakai keluhan lah, kasih contoh. pakai. Apa tuh? Kalau AC-nya nggak dingin, apa sih yang harus kita cek pertama? Oh iya benar. Apa tuh? Iya nggak? Boleh. Kalau nggak dingin, coba cek remote-nya dulu. Remote-nya dulu. Remote-nya dulu. Takutnya modenya salah. Iya juga sih bener. Mode kipas doang jangan-jangan ya, Doang. bener sih. Kalau nggak dry. Setuju sih gua, bener, Coba bener. dipastiin modenya cool. Bener. Ini berarti terjadi pertama. sering-sering kali terjadi, Pak. Bener. Habis di servis 2 hari setelahnya, kok AC-nya nggak dingin lagi? Gua datang udah bawa siap-siap nih. Hah? Bawa pasukan. Bawa pasukan. Set datang cuman remote-nya doang Remote salah mode. oh, Nah, itu oke. harus diperhatikan tuh mode. Oke, berarti yang pertama guys, remote-nya harus mode cool, Mode jangan cool. lupa. Bener. Tapi Yang kedua apa tuh? Kenapa lu Yang ngomong kedua, apa? yang kedua Oh, ya. iya. Benduran. Yang kedua paling lu cek apa namanya? Outdoornya paling ya, outdoornya. Biasanya kalau AC nggak dingin juga itu outdoornya bisa muncul bunga salju tuh nggak ngefrost. Di pipanya ada kayak es jadi es ngefrost gitu. Outdoor tuh yang di luar tuh ya. Outdoor yang di luar, yang kotak. Iya, yang kotak di luar itu kan. Itu dulu dicek tuh. Dicek. Dan kalau lu harus tahu juga sih biasanya paham lah kalau yang punya AC kan setiap 3 bulan sekali kurang lebih lah rutinnya lu Harus. cuci. Misalnya kalau udah 3 bulan kok nggak dingin, oh ya mungkin kotor nih. Kotor di sirip-siripnya itu ya? Iya. Oh. Itu ngaruh juga kalau banyak debu sih jadinya
kurang maksimal lah pendinginannya. Oke. Gitu. Tapi tadi kalau yang ngefrost tadi itu pengaruh nggak sih kalau misalnya kita nih pakai AC-nya di 16 derajat terus gitu, itu pengaruh nggak sih? Atau baiknya itu di berapa derajat sih kita pakai AC? Ah itu deh, itu Nah, itu gimana? bisa jadi contoh buat apa ya? Biar listriknya nggak tinggi juga pak. Jadi prinsip AC itu, anjing gue jadi ngejelasin prinsip AC nih. Gampang. Biar teman-teman ini pada tahu di sini semua. Lu dosen lah ibaratnya. Tem. Ya udah. Oke. Modelnya AC itu kan dia pengkondisian ruangan sebenarnya. Pengkondisian suhu pak, bukan pendingin ruangan ya. Harus lebih tepatnya kan air conditioning. Iya, betul. Ya kan bukan air cooling. Betul. Nah, kondisi ruangan normal adalah 25 derajat. Ruangan normal. Jadi sebenarnya di bawah 2 derajat atau 3 derajat di bawah 25 itu udah dingin, Pak. 22 itu dingin. Udah dingin ya. Iya, cuy. Lu ke Dieng deh. Paling siang-siang 18 derajat, 20 derajat. Kan dingin udah. Dieng tapi kalau siang-siang dingin nggak? Di Dieng Dingin, Pak. Lu belum pernah ke Dieng? belum pernah. Dingin dia. Ajakin dah. Kesian banget. Udah next kita ke dia. Emang orang lapangan cuma di Jakarta doang kena PPKM. Dia di Bekasi doang soalnya di Kalimalang, BKT. Kesian banget. Gitu, jadi palingan kalau lu di mudahnya gini, lu ngeset suhu 16 derajat, berarti lu memaksa AC-nya itu untuk mendinginkan ruangan sampai ruangannya 16 derajat. Dan kalau nggak nyampe suhu itu terus, kompresor yang di outdoor nyala mulu pak. Tapi kalau lu ngesetnya 22 atau 23, sudah mencapai suhu ruangan 23, kompresor mati. Nah yang makan banyak listrik kan kompresor. Dia listriknya gede. Tuh. Kalau kompresor yang di bengkel tuh Nah itu juga bisa buat ngecat. beda tuh. Yang angin kan ya pak ya? Iya. Iya maksudnya gitu. Iya juga. Lanjut gimana? Iya gitu. Kalau Oke. kalau mau ngeset suhu biar Ngeset suhu. lebih. Berarti idealnya adalah kita ngeset di 22 aja ya. Dua di atas 20 lah kurang lebih. Di atas 20 ya, oke. Udah dingin, oke, Pak, asli oke, udah ruangan. dingin ya. Oke. Berarti balik lagi tadi yang kedua nggak apa ngeceknya adalah caranya cek biar itu freeze ya di outdoor ya. Di outdoor freeze. Kalau nggak lu Nge-freeze nggak lu ya? tahu lah udah berapa bulan nggak cuci AC. Rumah lu ada AC tuh? Ada. Udah servis. Gue biasanya gue emang nggak tahu AC, cuman gue ngebersihin listrik itu sendiri. Ah ya. Itu gue bersihin, cuman kalau udah ganti freon gitu-gitu gue pasti pakai tukang AC. Gitu. Nah di balik sirip-sirip kan ada kisi-kisi gitu yang lurus-lurus itu. Iya, Nah, itu evaporator biasanya yang kotor juga di situ. Nah iya, Makanya harus disemprot. itu biasanya gue buka gitu, baru itu gue lap-lap sendiri. Oh, oke. Nah itu gue biasanya ngelakuin sampai di situ aja, karena kan gue nggak ngerti buat AC tuh. Ya kalau AC lu nggak dingin tahu lah lantai. Siap. Panggil tukang lapangan kan? Lima. Op. Kok lu di lapangan sih kerjanya, maksudnya ngapain sih? Ngaplikasi apaan sih maksudnya? Lu Gua kerjaan lu apaan sih? Ini dia ngeselin deh. Emang kudu di Di aplikasi apa sih aplikasi? Iya. Kita nggak ngerti Gua aplikasi. kan kerja di perusahaan pembiayaan. Oke, pembiayaan. Pembiayaan, leasing lah kalau kata orang-orang awam tuh taunya leasing gitu. Pembiayaan. Nah, gue marketingnya di situ. Oke. Aplikasi itu kalau sebutan aplikasi itu order ya. Misalkan gini, lu sales mobil, gue kan main di mobil nih. Lu sales mobil, sales Toyota lah atau enggak apalah. Oke. Sales mobil. Nah, lu mau beli mobil, Oke. tapi kredit. Nah, gue minta aplikasinya ke nih, Si dia. si item Aib ya kan. Ip bagi aplikasi dong, nih ada nih Oh. customer gue nih mau ambil mobil kredit. Nah, aplikasinya tuh lo gitu. Oh, maksudnya aplikasi tuh gitu Perantara lu. Kok perantara sih? Gua marketing. Oke, gua mau beli mobil nih. Lu kan sales tadi. Lu sales, gue Gua ceritanya gue customer. Customer. Gue mau beli mobil ke lu, Nah, tapi gue bisanya beli kredit, nggak bisa beli gua cash. kasih aplikasinya ke lu. Ke gua. Ke dia. Kan dia customer. Oh iya. Oh iya, oke. Iya. Lu sales nih. Ingat.
ngasih aplikasi dia kredit ke lu kan. Iya, kalau lu sales nggak cocok sih, mukanya kan Nggak ada yang mau ya. iya, makanya wah ini mah kang pukul nih gitu, kan. Debt collector lah. Iya. Boleh ya. Nah begitu, nah itu kerjaan gua di lapangan seperti itu. Berarti lu masuk ke rumah-rumah orang gitu? Enggak juga. Susah ya kalau jelasin sama orang yang Iya kan, lu kan nyari. Tapi gak tahu juga orang. sih, coba gimana. Iya. Jadi Atau gini. kalau nyari itu gimana sih? Jadi gini, sebenarnya touch customer itu ke sales gitu. Oh. Awalnya nih, sales kan nawarin nih produknya dia dong. Kalau gue jasanya gitu loh. Oke. Sales nawarin produk. Nih, gue punya produk nih, mobil ini, bla 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 bla. Jelasin lah ke lu customer nih, maker. Iya. Cuman karena gue di perusahaan pembiayaan, jadinya gue yang lunasin mobil Ke si Si yang punya si sales. jualan mobilnya. Gitu. Nah, per bulannya lu bayar ke gua gitu. Berarti bukan tugas lu untuk masarin mobil, tugasnya si sales. Betul. Iya kan? Betul sangat betul kamu betul. Aduh, gua udah mulai pinter nih kan. Iya, begitu. Oke. Tugas gua cuma paham. jadi kalau mobil nih, oh boleh tanya nih ke sales. Nah, cuman kalau soal pembiayaan bunganya berapa? Baru tanya ke angsurannya berapa? situ. Asuransinya dapatnya apa? Tanya ke Tanya ke gua Oh. gitu. Berarti lebih customer yang nyari lu gitu. Yang nantinya gitu kan. Habis salesnya dia setuju nih Michael mau beli mobil, wah pembiayaan. Yang nyari salesnya dong. Salesnya. Iya, customernya nanti ke lu nggak sih kalau pas Gua pembiayaan? yang kontak customer. Iya, jadi gua nggak nyari dia, lu yang nyari dia. Pak Mike ada Iya, yang mau iya, pembiayaan iya. mobil Nah, ini ya? dia konfirmasi, benar. Berarti lu pergi ke lapangan udah tahu targetnya kemana-mana ya? Tahu. Iya. Nah, ya, oh berarti dia bukan yang Iya. tadi lu bilang door to door. Iya, bukan door to door. Yang door to door lu sales. Iya. Gitu. Tapi kan bisa sih. Door to door juga sih. Ke rumah-rumah. Iya. Iya, bisa sih gua. Tapi dia ngeselin nih. Tapi kalau misalnya cicil-cicil gitu, kan kalau nggak salah apa ya? Kalau misalnya itu ditolak-tolak gitu, kalau misalnya apa sih kriteria misalnya orang nih ini nggak bakal disetujui nih karena atau ini bakal si Aib bakalan disetujui nih, itu apa sih kira-kira? Nah, beda-beda karakter. Hmm. Setiap perusahaan pembiayaan punya karakternya masing-masing. Tapi yang paling intinya itu dari segi penghasilan. Nah, penghasilannya itu biasanya itu nyari misalnya kayak karyawan nih, itu harus 3 kali gaji. Sesuai angsuran, misalnya lu punya angsuran 2 juta nih, gaji lu harus lebih dari 3 kali tuh. Berarti 6 dong. 6 juta. Minimal gaji gue buat bisa nyicil 6 juta. 6 juta begitu. Ta- Itu yang paling minim ya, maksudnya yang paling awam lah. Standarnya seperti itulah ya. Tapi kalau misalnya gua gaji gua 5 juta, gua mau cicil 2 jutaan, menurut lu masih bisa ada mungkin internal gitu? Kalau itu paling ditaikin tuh DP-nya supaya angsurannya lebih murah lagi gitu. Oh, kalau misalnya DP tetap bisa? Ada kemungkinan bisa nggak? Atau memang pasti sudah ditolak gitu, maksudnya kondisi gitu ya sudah nggak Kalau bakalan itu bisa. sih kondisional kalau Cash by cash berarti ya? Iya, betul. Oh, oke, paham. Cuman standarnya ya. Standar tadi ya, Ya. 3 kali dari cicilan lu ya gaji lu ya. Lu bisa nolak customer juga dong kalau dia nggak punya duit lu, gitu. Bisa nggak? Bisa. Kayaknya gua yang ibarat kata yang analisa dulu nih di depan nih customer ini sebenarnya dia layak untuk dibiayai atau tidak sih gitu. Ya, dipinjemin apa enggak nih duit gua? Walaupun ada divisinya ya, ada namanya divisi analis gitu. Oh. Divisi risk itu yang dia tadi menganalisa gitu. resikonya. Nah akhirnya cuman kalau gua marketing ya gua kan punya target, gua mau jualan ya. Kalau gua sih pengennya semua di approve gitu. Oh iya benar Cuman sih. untuk ngejaga resikonya itu analis tadi itu lah ya. Oh, iya, lu marketingnya ya. Gue marketing. Kalau dia lu pengennya sales. pasti sebanyak-banyaknya yang masuk ya. Jadi gue marketing, lu sales, dia customer. Gitu. Udah ingat belum? Udah. Udah ya. Aman deh. Gua Kalau masih lu ada. kan lu kerja apa kan? Kalau gua kerja di asuransi, insurance.
Oh, asuransi. Iya. Iya. Sehubungan dengan ini leasing dong ya? Harusnya. Ada sangkut pautnya sih ada. Tapi dibagi-bagi nanti asuransinya beda-beda. Betul banget. Kalau lu asuransi Bidang apa? manusianya atau kendaraan? Nah. atau apa nih? Pas banget nih pertanyaan. Jadi asuransi itu dibagi dua. Yang pertama asuransi jiwa, yang kedua asuransi kecelakaan. Nah, asuransi jiwa, kecelakaan kerugian, asuransi kerugian. Nah, kalau di kantor gue ini gue megang di asuransi kerugian. Nah, pas banget juga karena di marketing mobil, gue adalah asuransi mobil juga. Tapi kantor gue banyak menaungi beberapa segmen, maksudnya nggak mobil aja, divisi kayak lu mobil nih. Iya, gue kerja di bagian mobil, jadi ada kayak kargo, kapal, motor, rumah, sakit kayak asuransi kesehatan gitu, yang sakit-sakit gitu tuh juga ada, gitu-gitu sih. Kayak Jiwasraya juga. Nah, kalau Jiwasraya itu masuknya asuransi jiwa tadi yang pertama beda, jadi yang bedanya tadi itu dua itu tadi, asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Tapi lu ada jiwa juga di asuransi lu? Nggak ada. Kerugian aja berarti ya? Kerugian aja. Gitu. Cuma divisi lu yang di mobilnya ya? Betul sekali. Gitu. Yang kalau di mobil ada XX-nya bulat-bulat. Yes, bisa, Tapi lu benar. yang begitunya kalau Enggak. Itu tapi benar, itu salah satu kerjaan yang dulu tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu yang paling gampang lah ya, yang paling orang tahu sering lihat. Jadi kalau misalnya orang datang ke asuransi, tapi kita sebenarnya banyak juga sih, kayak misalnya leasing mungkin ada tempatin di mana-mana gini, di mana. Nah, ini kayak kita tuh ada ditempatin di bengkel, ada di mana-mana gitulah. Nah, nanti ketika si customer ini datang ke bengkel, nanti ada orang dari kita nih yang ngecek itu tadi. Nah, ngeceknya itu tadi. Yang bulat-bulat tadi. Di XX-in. Ini XX itu maksudnya tanda-tanda yang rusak akan diperbaiki atau diganti nantinya. Itu yang action harus orang asuransi ya? Tepat. Kita nggak bisa nge-action sendiri. Nggak bisa dong. Bapak mau curang kalau kayak gitu dong nanti. Pakai apa sih nge-actionnya? Pakai spidol. Bisa. Tapi kan nanti ada buktinya foto dan dokumen. Nah, ada buktinya foto. Iya, Betul. kecurangan itu udah dianalisis, Pak. Masalahnya orang asuransi nggak sebodoh itu pasti. Lu kenapa nge-eksekusi sendiri? Lu kenapa? Biar diganti aja. Diganti ya. Jelek nih. Tapi kriteria Gimana? jadi gini, kalau asuransi ada yang di reject deh sih, maksudnya gua klaim asuransi ini nih. Oh, nggak bisa klaim, Pak. Ngajuin buat mau mengasuransikan atau ngajuin klaim nih, beda nih Dia kondisinya. Dia sudah asuransi. Oh, sudah dalam coverage asuransi ya. Nah, Oke. Tapi gua mau klaim nih, Pak, saya mau klaim ini. Oke. Ada yang di reject gak klaimnya? Atau semua pasti kena klaim gitu? Bisa ditolak. Oh. Ada yang bisa ditolak. Sesuai kesepakatan di awal gitu ya. Contohnya, kenapa bisa ditolak? Yang pertama, SIM Bapak berdua nih mati ketika mengendarai. Sudah pasti klaim Bapak berdua ditolak. Oh. Lah, so iya dong. Bapak mengendarai mobil tapi tidak mempunyai surat izin mengemudi. Oh. Itu iya. sudah pasti ditolak nantinya. Sama- Tapi kan dia tahu. Loh, Bapak punya SIM nggak tahu SIM Bapak berlakunya kapan? Kan Diminta. ada. Iya makanya kan bisa yang punya SIM aja yang ngajuin. Padahal yang nabrak bukan yang punya SIM. Nah, Iya, kalau gitu kan. kalau ini kan jatuhnya manipulasi, manipulatif kan. Sering terjadi ya. Ya, Dia pemalas kita banget, nggak boleh. kita nggak tahu lah, tapi artinya Otaknya kriminal. Iya, ini jangan diikuti nih guys ya. Ini nggak bener nih manipulasi gini. Antisipatif ya. Kita harus bisa berpikir layaknya Ya, penjahat. tapi artinya kondisionalnya adalah kalau misalnya tadi ditolak ya, ketika salah satunya adalah SIM-nya tidak aktif. Oh iya. Gitu. Benar, Itu bisa, atau ya kalau yang lain ada yang tidak coverage dalam polis asuransi Bapak gitu. Misalnya contoh yang gampang, yang nyata di kehidupan kita adalah banjir. Kita sering buat banjir ya. Wih, itu. Sering dong. Bencana alam ya. Bencana. Contoh gampangnya adalah banjir. Banjir itu salah satu perluasan di dalam asuransi itu. Gitu. Nah, perluasan asuransi itu lalu ketika mobilnya Bapak Aib mau ngeklaim,
tapi tidak ada coverage atau perluasan tadi banjir itu pasti ditolak. Itu contoh kedua. Kalau misalnya kenapa bisa klaim ditolak gitu. Tapi itu semua terdapat di polis kan, maksudnya sudah ada terstate di dalam polisnya polisi itu Bapak. kan, Iya, pasti. Bapak tuh asuransinya ini tuh ada. Betul. Harusnya dijelasin sama marketingnya. Terus ya, di dalam polisnya itu juga ada. Nah, cuman saya bukan marketing, gitu. Tapi kalau yang gue tahu ya kalau gue kan di pembiayaan, kerjasama sama asuransi udah pasti. Betul, jadi pasti paket lah ya. pasti kan? paket. Paket asuransi. Ah. Kalau gue mau beli mobil cash. Oke. Itu kan nggak ada sangkut paut sama pembiayaan ya, sama leasing nggak disangkut. Sama leasing nggak ada, sama asuransi juga nggak ada. Iya. Bisa nggak kita ajuin Asuransi mobil kita? Oh bisa. Jadi dulu pertama kali mobil kita ini beli cash, mobil kameramen kita beli cash, itu saya udah kasih tahu. Iya, Terios. Benar. Sama saya beli. Sama Bapak ya, lupa saya. Jadi mobilnya ini saya sudah kasih tahu Pak Aib. Dia belum lahir. Oh, dia belum lahir ya? Belum lahir ya. Jadi Gua baru 5 tahun di dunia. Jadi sudah saya kasih tahu, mobil diasuransikan, mendingan diasuransikan saja, bahaya nanti takut kenapa. Kita kan nggak tahu, gitu. Jadi sudah saya bilang, itu jawabannya adalah yes bisa. Bisa ya? Tapi langsung datang ke asuransi mana yang Bapak mau asuransikan mobilnya. Oh. Gitu, misalnya ya asuransi kan banyak ya. Mungkin kalau kita ngomongnya kasus Indonesia belasan kali ya perusahaan asuransi motor vehicle, kendaraan roda 4, roda 2 gitu. Tapi untuk misalnya gini, kalau untuk tenornya jangka waktunya misalnya tuh. Tenor tenor tuh cicilan ya? Tenor itu masa berlakunya gitu. Masa berlaku. Jangka waktunya gitu. Ibarat kata Garansi berapa tahun gitu? iya, gua mau asuransiin cuma setahun nih. Oh, Atau oke, enggak, gua mau maksudnya asuransiin itu. langsung 5 tahun gitu. Oh, Seumur hidup. kalau saat ini, ngomongnya saat ini ya, kita ngomong saat ini, hampir semua perusahaan asuransi itu jangka waktu hanya setahun. Oh. Seluruhnya gitu. Jadi ketika 1 tahun tidak selesai diperpanjang lagi 1 tahun gitu. Oh. 1 tahun. Jadi Bayar memang lagi. yes. Jadi perpanjang 1 tahun terus. Gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong ya, panas sih. Keringetan Ini ya. asik kita hidup loh. Makanya nih. Kok panas Kayaknya ya? belum servis asenya. Iya, makanya bapaknya harus kerja nih kayaknya nih malam ini. Kacau. Ada keringet-keringet gitu di kamera ya kan. Lu nggak mau jilatin? Gue servis AC, gue bukan penjilat. Yang penjilat siapa? Koruptor. Ya. Penjilat rakyat. Udah dipilih malah ngambil duit ya anjing buat. Siapa? Tenang, Wak. Tenang. Jangan emosi. Ada tukang bakso lewat. Anjing. Kalau asuransi sama garansi beda nggak sih? Asuransi sama garansi. Jadi kalau garansi itu biasanya kita balik lagi ke contoh tadi si Diki. Kayak Diki tadi kan beli mobil. Kalau garansi itu ke kantornya Pak Aib. Tadi kan Pak Aib kasusnya sebagai sales mobil kan? Iya. Nah, kalau misalnya saya sebagai customer punya mobil, terus pertanyaannya garansi sama asuransi adalah sama atau beda? Jawabannya beda. Garansi itu ke yang punya produsen gitu ya. punya mobil. Mobil. Nah, kalau asuransi ya ke pihak asuransi. Ada pihak lain ya yang penyedianya. Nah, terus mungkin pertanyaannya kalau lebih dalam adalah bagaimana membedakan garansi dan asuransi. Mungkin pertanyaannya itu kalau lebih dalamnya. Jadi kalau misalnya garansi ya, yang gampang-gampang kalau mobil baru tuh seinget gua itu contohnya baterai. Aki, baterai atau aki. Contohnya gampangnya itu baterai atau aki. Nah itu baterai atau aki, seinget gue tuh garansi 2 bulan. 2 bulan, 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Bagus akinya ya? Ya, jadi gue lupa setahun apa 2 tahun lah, lupa lah. Nah jadi biasanya itu contoh ngebedainnya garansi sama asuransi. Nah kalau di asuransi, bisa nggak klaim baterai? Iya, asuransi. Kagak bisa jawabannya. Kalau klaimnya baterai doang. Kecuali
Mobil nabrak nih, mobil lu punya mobil lu hancur, jebret, baterai lu pecah ya diganti baterai lu pasti. Oh gitu. Tapi karena Yes. kecelakaan, kerugian maksudnya. Yes, ada bro. impact-nya, bro. Udah paham, bro. Ada sakit sih sakit hati. Iya, dendam ini. Begitu. Kalau ada kerugian Gitu. baru kena klaim asuransi. Betul sekali. Soalnya klaim garansi nggak bisa, soalnya kecelakaan ya. Iya, Ini karena tadi bedanya bukan gitu. kerusakan produsen. Iya, kalau kerusakannya yang langsung memang Iya, dari anjing, mobilnya pinter gitu. banget. Betul tepat. Kalau kayak HP kan juga kadang sering kayak gitu, Pak. Benar. Kecemplungan air itu masuknya klaim garansi atau klaim asuransi. Nah itu banyak yang orang sering nanya-nanya tuh. Ayo. Tapi emang ada asuransi HP gitu? Ada asuransi HP. Nggak tahu. Ada. Di Nggak, soalnya gue selalu beli cash kan HP kan. di ngeri. Lu sih nih. Gitu gua. Lu sih ngundang-undang nyicil lu. Ya walaupun bekas-bekas Jatuhin sendiri. Gimana tuh? Tadi lu punya apa sih? apa deh? Asuransi HP. Oh iya, asuransi HP. Ada. Kantor gua kan salah satu punya ada asuransi HP juga. Oh, itu apa nih kalau HP mati gitu apa HP jatuh? Nah itu nggak tahu deh, gua nggak nyentuh soalnya. Susah ya, itu agak susah ya itu. Bukan susah atau enggak sih, karena gua tidak di bidang itu jadi gua kurang paham sih ya. Cuman itu ada. Kalau jawaban pertanyaannya ada atau enggak ada. Cuman kalau detail gimana, saya nggak tangan pak. Iya. Saya Nah, kurang paham. kalau AC ada asuransinya enggak? Nah, Ayo. Garansi makanya gue tadi nanya ada Oh. garansinya. oh kalau AC garansi ya, Garansi. nggak ada asuransi AC ya. Coba di perusahaan ada nggak yang asuransi AC? Tapi jangan salah, kantor gue tuh ada asuransi furnitur loh. Oh, mungkin AC di gedung-gedung karena di rumah-rumah kan jarang banget. Bisa orang- jadi sih benar. Karena harganya nggak begitu mahal kayak. Bener ya, kalau asuransi sentral bisa jadi ya. AC sentral apa AC yang buat gedung kan? Bener. Karena 200 nggak mungkin perak. AC kebanjiran kan tuh di atas. Mungkin Pak, sekarang banjirnya sedengkul lantai 2. Oh, Iya, anjing. bener. Curhat rumahnya anjing. Bener banget ini Banjir. bener. Customer gua ada kebanjiran. Oh. Mesinnya mati kan. Kerendam dong tuh. Kerendam, Pak. Itu lu Itu kalau garansi. kerendam gimana tuh? Ya gue benerin. Bisa Lu garansi. dibenerin? Bongkar, keringin semua pakai dryer Ah. sampai kering semua dikira aman, coba pasang lagi bisa. Oh. Kayak kulkas biasanya kebanjiran kan. Pasti dong Tapi di bawah. banyaknya yang bisa lagi karena kulkas itu emang jangan langsung dinyalain kalau banjir. Didimin aja dulu. Didimin dulu. Baru panggil lo. Langsung nyalain nggak apa-apa. 2 hari apa seminggu lah didiemin. Oh. Biasanya kering dulu Pak, karena ada perangkat-perangkat elektroniknya kayak motherboard. Biar turun dulu. Iya, biar kering dulu. Kalau HP itu kudu didiemin terus dimasukin beras. Iya kan? Nah, masalahnya kalau kulkas berasnya sebanyak apa Pak? Bener juga. Makanya. Bener. Tolong aja. Aduh, teh dulu. Ih, tapi rokok lu rokok teh tuh. Itu rokok rasa teh manis ya? Teh manis, Pak. Belum ada. Mereknya apa sih itu emang? Juara. Wih, Gokil. gila. Rasa Gokil teh. sih lu. Gokil. Tapi emang. bako lu jangan jatuh, ntar semut. Ada semut di sini nanti. halus dong, smooth. Aduh. Agak kurang ya. Maaf. Aduh. Nah, PHK ada asuransi emang anak orang di PHK. Pasti dong. Iya. Pasti. Apa sih ini? Ini lu nanya apa sih? Lu nanya apa sih? Iya, katanya kantor lu ada yang di PHK enggak? Kan asuransi. Nanyanya kantor gua. Iya. Ada yang PHK. Setahu gua sih asuransi pekerjaan sih nggak ada. Maksud lu berarti asuransi BPJS pekerjaan kali kan? ya? Nah, kalau itu beda lagi dong. BPJS itu asuransi nggak sih? Kalau BPJS sih jatuhnya menurut gue sih fitur ya, cuman gue nggak tahu deh kalau itu orang bilang asuransi. BPJS apa ya? Tergantung, BPJS kan ada banyak nih. Singkatan dari apa coba BPJS? Badan Penyelenggara. jasa. Kok B sih? J dong kok B? Jasa. Jaminan jasa. anjing. Oh iya, jaminan. Jaminan sosial belum. Lu tahu lu nanya anjing. Ngetes. Ngetes. Question. Oke juga, oke. Nyongkat ya. Aduh.